Mengelola sampah Jakarta, Landstok, kita lanjutkan kembali masih bersama Pak Isnawaji dan Mas Ubaidillah. Pak Haji, ini kita lanjutkan lagi. Kalau kita bicara soal sampah tadi, ITF itu tidak perlu harus dipilah ya. Semua sampah anorganik atau organik itu bisa akan masuk istilahnya apa? di sana. Ubah menjadi energi seperti itu ya. Oke, jadi gini gambarannya ITF ini memang berbagai teknologi ya, macam-macam ya. Misal contoh di Jepang, saya pernah ngeliat di sana. Memang karena warganya sudah teredukasi nih Kang Ubay. Mereka dari kecil, dari anak-anak tuh udah biasa memilah sampah basah, sampah kering. Dan kalau di Jakarta belum ya? Masih kurang. Masih kurangnya ini bahkan sampai ke orang dewasa juga masih begitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat itu ya, saya pernah ngelihat gitu mobil di jalan buka kaca tuh Pak. Masih ada ya kebiasaan buang sampah. Jadi gini, kemampuan warga suatu kota untuk bisa memilah sampah itu sangat mendukung, sangat berpengaruh terhadap efektivitas ITF ini misalnya. Jadi kalau di Jepang itu udah dipilah, otomatis yang kering-kering itu kan cepat dibakar. Misalnya pakai incinerator misalnya, walaupun ada sebagian yang tidak merekomendasikan incineration ya, tapi yang pasti ada salah satunya di Jepang, misalnya incinerator yang saya lihat di sana. Kalau di Indonesia, kalau memang semuanya harus ditumpuk jadi satu, basah dan kering, otomatis pembakaran itu harus minimal di 900 derajat Celcius. Oh, panasnya. Nah, kalau di Jepang itu kan karena sudah dipilah, ya, nah itu lebih artinya tidak perlu pemanasan yang lebih besar. Nah, kapasitas ITF ini macam-macam. Ada yang mulai dari 600 ton per day sampai dengan ada yang 1000. Ada residunya nggak? Ada residunya. Residunya itu kadang ada yang bisa buat itu misalnya untuk batako, kemudian listriknya bisa dipakai untuk pembangkit listrik dan lain-lain. Artinya tidak hanya sekedar pengolahan aja, tetapi ada manfaat dari itu. Pertanyaannya tadi sebetulnya yang disampaikan oleh Mas Ubay, ini konsepnya kita mau kemana? Teknologinya apa? Teknologinya apa dan kita mau kemana gitu? Apakah itu sudah ditentukan? Jadi gini, dalam Perpres itu disebutkan juga bahwa sebetulnya kita terbuka dengan semua teknologi, tetapi kita kan harus cek teknologi yang proven. Makanya kami menggandeng BPPT yang lebih mengetahui teknis ya terkait dengan teknologi waste to energy ini. Karena banyak yang presentasi di kami, ada yang pakai teknologi plasma, pakai teknologi incinerator, pakai teknologi yang lain-lain. Nah, saya cek jangan-jangan di negaranya sendiri sesuai nggak dengan karakteristik sampahnya misalnya di Indonesia. Ya kan? Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk itu apakah sesuai dengan output sampah yang dihasilkan. Takutnya model di Eropa belum tentu juga sama dengan di Asia. Ya. Kita kan mencontoh karakteristik sampahnya dilihat dari India atau ngelihat dari Singapura. Nah, itu dia pertanyaannya sebetulnya. Apakah sekarang Pemprov DKI sudah menentukan ini konsep pengelolaan sampahnya ini akan seperti apa? Gini, kami ada tim percepatan pembangunan ITF. Ya kan, di situ memang tergabung ada berbagai SKPD. Kami menggandeng BPPT juga, ya kan. Kami menggandeng juga dari kementerian. Ya, artinya ada Bappenas, ada lain-lain untuk bersama-sama mengkaji teknologi itu. Kalau kita lihat misalnya perusahaan join kerjasama dengan misal dari Jepang atau dari mana, ya mungkin kita lihat efektivitas selama ini di Jepang itu bagaimana. Apakah sudah kelihatan loh, perusahaan itu udah bangun misalnya 40 ITF di Cina, bangun 30 ITF di Korea, atau bangun di, nah itu kita bisa ngelihat selama ini mereka udah berjalan berapa tahun dalam pengelolaan itu. Itu contoh-contoh aja. Mungkin ke Mas Ubay ya. Mas Ubay, ini dengan apa namanya rencana ITF ini gimana Mas Ubay melihatnya? Ya sebetulnya gini, seperti yang saya sampaikan tadi, secara konsep itu sebetulnya kita ini belum punya kejelasan dan ketegasan mau kemana seperti yang tadi disampaikan tadi kan. ITF juga produknya juga masih belum jelas dan tegas tadi. Tapi itu kan sebetulnya sudah ada contohnya di beberapa negara. Di luar negeri ada, apakah bisa diterapkan dengan di Jakarta, di Indonesia khususnya kan, atau Jakarta khususnya. Problemnya begini, kalau saya sih melihat masih ada keraguan di DKI ini kan, berkaitan dengan investasi, berkaitan dengan karena selain soal regulasi yang dan macam-macam itu, kita juga terkenal dengan yang namanya karakteristik sampah. Katakanlah begini, kalau di luar negeri kan dia karakteristiknya relatif nggak banyak ya. Organik dan organik itu umumnya sama. Kalau kita kan organik saja bisa jika dibedah itu macam-macam kan. Kalau kita misalnya mau konsepnya aja mau dilebur, misalnya di ITF konsepnya mau dilebur, apakah memungkinkan dengan kapasitas sekian
dengan derajat kepanasan sekian tuh mampu. Karena apa? Karena karakteristik sampah kita ini ada balok, ada kasur, ada kulkas. Apakah mau dimasukin ke situ? Nah, secara teknis kita tidak pernah bisa mampu untuk saya pernah melihat memilah spring itu. bed juga. Nggak pernah mampu untuk memilah itu. Nah, itu persoalannya. Padahal di regulasi kita tuh sudah bagus sebetulnya. Catatan kami itu ada belasan regulasi dari mulai Undang-Undang 18 tahun 2008, Permendagri nomor 33 tahun 2010 sampai instruksi gubernur, dinas kebersihan juga punya regulasi sendiri, sampai yang terakhir Perda 3 itu kan, itu sebetulnya sudah bagus, tinggal implementasinya ini harus berani gitu loh, mau kemana ya, Mas Ubay, termasuk dulu juga membatasi karakteristik sampah ini. Iya, dulu kita pernah punya tempat sampah di pinggir jalan Jakarta, banyak ada pemilahan sampah, ada yang buat organik dan anorganik, itu yang juga akhirnya tidak dimanfaatkan. Itu kan oleh bagian masyarakat. dari pendidikan ya. Jadi pendidikan itu sebetulnya harus continue bahwa masyarakat kita ada yang sadar, ada yang tidak sadar itu benar. Ya. Dan sebetulnya masyarakat juga sebenarnya sadar kan. Karena kesadaran itu kan ibaratnya kalau menurut kami itu seperti katakan liman lah kan, kadang naik kadang turun kan. Kalau lagi bener kita rapi, kalau lagi nggak bener sampah masukin kolong-kolong aja kan, kayak di tempat dimanapun gitu kan gitu. Nah persoalannya adalah ketika sebagian kita sudah sadar, sudah memilah-milah seperti yang difasilitasi oleh pemerintah, baik itu di jalan-jalan, di pemukiman. Lalu kemudian pertanyaannya pada saat itu diangkut, ini menjadi problem ketika diangkut di bak sampahnya nggak terpisah, dicampur lagi. Iya, Nah itu dia. Nah itu jadi masalah. Lagi sampai ke TPA itu juga numpuk lagi. Iya, dan akhirnya yang milah sampai yang gabung milah lagi. konvensional lagi, pemulung lagi yang milah. Milahnya juga itu untuk kepentingan masing-masing. Pemulung yang untuk lapak-lapaknya mau dikiloin ataupun artinya kan sebetulnya gini, ketika masyarakat sudah mulai sebagian di antara kita mulai sadar dengan itu, tapi petugas sampahnya juga ternyata menggabungkannya lagi. malah menghancurkan apa yang sudah menjadi kesadaran masyarakat. Saking rumit persoalan sampah ini, kalau saya sih melihat terlalu banyak pihak yang berkepentingan di sampah ini. Maksudnya? Tetapi hanya mengurus urusan masing-masingnya aja. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, kan kepentingannya kan banyak tuh. Ada pemulung juga punya kepentingan. Kita juga di rumah tangga punya kepentingan. Pemerintah punya kepentingan, pelapak, investor yang punya lahan juga punya kepentingan. Tapi mereka berpikiran hanya untuk keuntungan diri sendiri, tanpa berpikiran untuk bagaimana menyelesaikan sampah secara keseluruhan. Katakan pemulung misalnya. Ketika saya melihat, misalnya saya pemulung, ketika saya melihat bak sampah, yang saya samperin apa, yang saya ambil apa, berdasarkan yang sampah yang menurut saya untung saja kan, mungkin gelas, yang banyak plastik atau yang nggak saya anggap untung saya tinggalin. Ya, dan itu memang tidak salah, memang itu kerjaannya pemulung kan, nggak mungkin dia bawa balok segala macam itu. Artinya di level yang lebih tingginya juga seperti itu. Yang punya lapak urusannya untungnya lapaknya aja ya. Artinya cara berpikir yang di atasnya sama kayak pemulung dong ya. Harusnya bisa diintegrasikan. Ada konsekuensi di situ ketika tidak melaksanakan kesepakatan misalnya kan, sehingga bisa lambat laun bisa diteratasi. Harusnya kalau melihat orientasi akan uang seperti itu bisa dimanfaatkan dong Pak oleh Pemprov DKI Jakarta sendiri. Misalnya pemulung yang lebih memilah-milah mereka mau mengambil apa, mungkin itu bisa tidak dimanfaatkan, mengedukasi mereka agar mereka lebih giat. Jadi media juga mereka memilah-milah, membantu pemilahan sampah. Apa yang bisa dilakukan? Jadi begini, tadi bahasanya di rumah dari pilah-pilah, sampai tukang gerobak jadi satu lagi, ya kan selalu begitu bahasanya. Kami dinas kebersihan mulai tahun kemarin, misalnya contoh ya, kami ada 80 truk sampah khusus anorganik. Ya, itu warnanya kita bedain dengan berapa, Pak? 80 truk. Itu masih jauh dari kebutuhan. 80 truk itu saya untuk perbantukan di hampir 400 bank sampah se-DKI Jakarta. Jadi artinya membantu warga masyarakat apabila mereka tadi bank-bank sampahnya ingin dioptimalkan kinerjanya. Ya. Kemudian yang berikutnya lagi dengan bank sampah ini itu ada nilai ekonomis yang bisa didapat oleh komunitas warga. Contoh kayak di daerah Jakarta Timur, di daerah Kelurahan Malaka, itu bank sampah itu sampai punya kas sampai 100-an juta. Karena memang bisa menghimpun warganya untuk belajar memilah sampah, mengedukasi warga masyarakatnya, mengurangi jumlah sampah yang ada, itu punya nilai ekonomis. Kita mengharapkan sebetulnya RT RW, ya kan, jajaran pemerintahan kelurahan, kecamatan, tokoh masyarakat dan semuanya itu bisa berbuat untuk mengedukasi warganya dengan belajar memilah sampah dari awal. Karena kalau selalu dibuang ke gerobak, buang ke pinggir kali, sekarang kalau bilang nih kali Sungai Jakarta sudah lebih bagus, ya ada pasukan orang yang membersihkan itu, tapi
itu hanya penanganan yang sifatnya sesaat. Justru edukasi ada pada warga Jakarta yang harus belajar memilah sampah, mengurangi buangan sampahnya. Ada konsep reuse, reduce, recycle. Kalau itu semua berjalan baik, saya yakin kok kita sudah bisa meminimalisir sampah sambil menunggu terbangunnya ITF di dalam kota. Oke, itu tapi dimulainya kapan juga masih belum tahu ya? Ya, saya harapkan nanti sebelum Oktober ini sudah ada yang bisa groundbreaking. Sebelum Oktober ini, artinya sudah ada keputusan? Nah, Perpres kan sudah keluar, Oke. ya kan? Pak Gubernur sudah mengeluarkan Pergub yang menunjuk salah satu BUMD untuk percepatan ITF. Kita inginkan sebelum Oktober ini ada yang sudah bisa di groundbreaking, memulai. Kalau memang Pemkot Bekasi, DPRD kan selalu nyalain Jakarta, mana tuh ITF, nggak jelas. Ahok diundang ke DPRD. Yang wakilin saya aja datang ke DPRD. Itu tetap saya berkeyakinan kok dalam waktu dekat ini sebelum Oktober sudah ada yang bisa groundbreaking. Oke. Dengan pemikiran teknologinya sudah kita kaji dengan Konsepnya sudah jelas seperti itu ya Mas Ubay ya. Oke, kalau bagi pemerintah memang butuh keyakinan, tapi kalau bagi warga masyarakat kita butuh implementasi yang konkret sebetulnya. Kita lanjutkan ini di segmen berikut nanti Pak Aji dan juga Pak Ubay. Pemirsa jangan kemana-mana, Landstalk masih akan kembali usai jeda.